Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari makalah kami, yaitu tentang internalisasi multikulturalisme dalam pembelajaran, yang dimana dalam kelompok ini terdiri dari yang pertama ada Mbak Umi Tamami, yang kedua ada Mbak Ayu Wastarinah, ada juga saya sendiri Alwan Ainun Najib, dan yang terakhir ada Mas Ahmad Sofi Muntaha. Oke, langsung tidak usah panjang-panjang kali lebar. Di sini saya akan menjelaskan apa sih arti dari multikulturalisme itu. Ya, multikulturalisme itu merupakan sebuah gerakan pengakuan akan keragaman budaya serta pengakuan terhadap eksistensi budaya yang beragam, yang dimana dalam materi ini kita diperkenalkan oleh keberagaman yang ada, yang dimana kita harus mengakui sebuah budaya dan juga eksistensinya itu beragam. Kita harus mengakui, kita harus dapat memberikan sebuah penghargaan dalam budaya itu sendiri, yaitu melalui pengakuan itu tadi, yang dimana di dalam keragaman budaya di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Jadi kita itu harus dapat menghargai, kita harus bertoleransi, kita harus saling gotong royong dalam memajukan kebudayaan tersebut. Dengan begitu kita akan menjadi masyarakat yang taat dan juga bisa rukun, seperti itu. Ada juga yaitu yang kedua ada pendidikan multikulturalisme. Ya, di dalam pendidikan multikulturalisme itu sendiri, strateginya itu di dalam pendidikan bagaimana memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Ya, sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita itu harus memperkenalkan, harus memanfaatkan keberagaman yang ada. Untuk itu di dalam keberagaman tersebut akan terciptanya sebuah kekuatan untuk membuat atau membentuk sikap multikulturalisme, tidak membeda-bedakan, meskipun berbeda tapi tetap satu tujuan, seperti itu. Dengan begitu peserta didik akan memahamilah sebuah keberagaman tersebut, dan terjadi sebuah kerukunan di dalam pendidikan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan rasa hormat antar seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Sehingga dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok, budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis multikultural. Didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak manusia. Hakikat pembelajaran multikultural ini adalah mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif
menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya. Dan pembelajaran multikultural ini bisa membantu siswa yang pertama untuk mengakui ketepatan dari pandangan budaya yang beragam. Yang kedua, membantu siswa dalam mengembangkan kebangsaan terhadap warisan budaya mereka. Dan yang ketiga, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pendidikan berbasis multikultural, di mana tujuannya yang pertama adalah memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam membangun sikap positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan. Sikap positif di sini dapat diartikan sebagai sikap untuk saling menghargai, menghormati, serta menumbuhkan jiwa toleransi dan nasionalisme. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan ketahanan siswa dengan mengajar, mengambil keputusan, dan keterampilan sosialnya. Itu tujuan yang keempat yaitu membantu siswa dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selanjutnya kita masuk pada keutamaan pendidikan multikultural, di mana yang pertama yaitu memberi terobosan baru yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka pelajar, sehingga tercipta warga negara antar budaya yang mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Yang kedua yaitu membantu guru mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afeksi yang kuat. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa sara yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka. Ada langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran yang berbasis multikultural. Nah, dalam kesempatan kali ini ada 3 langkah-langkahnya, di mana yang pertama yaitu melakukan analisis faktor potensial bernuansa multikultural, di mana faktor-faktor yang terkait dengan keragaman budaya, ras, suku, etnik, dan juga golongan. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan strategi pembelajaran berkadar multikultural, dan yang ketiga adalah menyusun rancangan pembelajaran yang berbasis multikultural. Nah, internalisasi itu sendiri adalah sebuah proses pendalaman atau penghayatan nilai-nilai yang membentuk pola pikir manusia untuk melihat makna dari realita yang ada, realita di dalam kehidupan masyarakat. Seperti kata Bapak Azumardi Azra bahwa pembelajaran multikulturalisme ini sangat mudah untuk dipahami siswa melalui proses pembelajaran. Nah, tujuan dari internalisasi multikulturalisme ini untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang sadar akan kebudayaan yang dimiliki dan dapat mewujudkannya dalam bentuk nilai-nilai seperti pola perilaku, sudut pandang, gagasan yang mengandung kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pengintegrasian materi yang membahas multikultural ke dalam materi pelajaran. Kita dapat menggunakan seni budaya atau IPS atau PKN atau sebagainya materi pelajaran yang lain untuk menerapkan jiwa multikulturalisme kepada anak peserta didik. Misalnya menggunakan seni budaya. Seni budaya itu diajarkan tentang tarian tradisional, pakaian adat tradisional, musik tradisional, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah penerapan mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Nah, muatan lokal ini berbeda di setiap sekolah ya, karena memang kebudayaan atau tradisi di suatu daerah itu berbeda-beda. Misalnya kita ambil contoh pembelajaran muatan lokal di sekolah di Jepara dan muatan lokal di Demak gitu. Jadi kalau di Jepara itu muatan lokalnya ada seni mengukir. Terus yang di Demak itu ada misalnya pengembangan wisata
wisata di daerah perairan gitu. Atau misalnya kita di sekolah tersebut itu berbasis pesantren, jadi bisa menggunakan muatan lokal, nilai alfiah atau zubat atau kitab kuning dan yang lainnya gitu. Nah, cara ini untuk menghargai atau melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi yang ketiga adalah penerapan program pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, misalnya kita pakai ekskul musik gitu. Jadi, ekskul musik kita diajarkan untuk mengenal alat musik tradisional, terus nyanyian tradisional, terus musik-musik tradisional dan sebagainya. Jadi, memang ekskul musik atau sebuah ekskul itu diutamakan untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalnya ekskul lain seperti ekskul dance atau ekskul menari, kita bisa mengutamakan tarian tradisional dibanding tarian-tarian yang modern atau kontemporer gitu. Dan yang ketiga ada penerapan peraturan tata tertib seperti di sekolah-sekolah itu perlu adanya penegasan tentang siswa dilarang membawa barang-barang yang berbau budaya asing gitu, seperti poster K-pop atau merchandise ala BTS seperti itu yang bertentangan dengan budaya kita. Terus adanya penggunaan seragam. Nah, penggunaan seragam ini kan memang sudah diterapkan, sudah ada sejak dulu, yaitu kalau SMA ya pakai putih abu-abu. Jangan malah zaman sekarang khususnya di sebuah film-film tontonan itu kan sekarang mereka menggunakan seragam yang berbeda dengan budaya kita. Memang sih seragam negara luar itu unik dan keren gitu kan. Tapi kalau itu kan bertentangan dengan budaya kita. Jadi kalau itu bisa mengikis mengikis budaya lokal yang ada di Indonesia gitu. Jadi seragam itu memang sangat melekat sekali di dalam sekolah maupun dunia pendidikan. Dan yang ketiga ada penerapan bilingual speech, yaitu bahasa. Di sekolah itu diajarkan untuk belajar berbahasa Indonesia dan berbahasa lokal. Kalau memang orangnya dari sekolah tersebut dari Jawa, ya memang kita menggunakan bahasa Jawa atau bahasa lokal yang lain gitu. Jadi di sekolah itu kita memperkuat nilai-nilai kebahasaan seperti bahasa Indonesia dan bahasa lokal gitu. Dan yang kelima adalah strategi. Misalnya kita menggunakan beberapa metode yang mendorong terbentuknya teamwork atau kerjasama yang saling menghargai keberagaman, perbedaan dan sebagainya. Kita bisa menggunakan pembelajaran cooperative learning, inquiry learning approach, terus active learning, teaching in a differentiation, terus interdisciplinary and unit program, dan sebagainya. Sekreatif guru tersebut dalam menggunakan metode supaya pembelajaran multikultural itu tidak monoton begitu saja. Jadi kita belajar berbagai metode sekaligus belajar berbagai kebudayaan, berbagai culture, berbagai ras, etnik, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita hidup di negara kita ini adalah tidak harus sama dengan diri kita. Di Indonesia ini sendiri adalah masyarakat yang majemuk, yang masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat dengan budaya, dengan ras, dengan bahasa yang berbeda. Jadi di sekolah kita diterapkan untuk kita menerapkan sikap menghargai perbedaan, terus saling menyayangi, saling mendukung satu sama lain, gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.